Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kami akan membahas sebuah kasus ditemukannya sisa tubuh yang sudah hangus di sebuah tanah kosong. Dan 4 tahun kemudian barulah keluar hasil dari tes DNA. Kita akan mencari tahu siapa dan bagaimana kronologinya. Pada bulan Mei tahun 2018 telah ditemukan tubuh manusia yang sudah tidak bisa dikenali di sebuah tanah kosong di Campinas, pedalaman São Paulo di negara Brazil. Namun saat itu polisi masih belum bisa memberikan keterangan yang jelas karena kurangnya bukti yang didapat dari TKP. 3 tahun kemudian seorang wanita yang bernama Sueli menelpon salah satu stasiun TV dan dia mengatakan jika anaknya yang bernama Roberta telah dibunuh oleh pacarnya yang bernama Eduardo di Cuiabá, Mato Grosso. Di sambungan telepon itu, dia menangisi atas kepergian anak perempuannya, dan semua kru di TV pun percaya dengan air mata buayanya. Sueli juga mengatakan kepada semua keluarganya tentang kematian anaknya tersebut, dan semua keluarganya pun percaya dengan apa yang dikatakan Sueli tentang Roberta. Sueli untuk menjadikan ceritanya itu seperti kenyataan, sampai dia pergi ke Cuiabá, Mato Grosso. Ternyata tempat tersebut adalah daerah kalau di Indonesia seperti Gang Doli di Surabaya pada zaman dulu. Dan ternyata kepergian Sueli ke Cuiabá, Mato Grosso tersebut karena Sueli memang memiliki pekerjaan dan profesi di sana. Dan keluarganya pun mengatakan kepada polisi bahwa menurut Sueli Roberta meninggal di daerah Cuiabá. Polisi pun mencari keberadaan Sueli untuk mengkonfirmasi kabar tersebut. Karena polisi tahu tidak ada korban yang bernama Roberta Lazzarini di sana. Dan polisi menemukan Sueli di daerah tempat PSK. Di ruang interogasi, Sueli mengatakan yang sebenarnya terjadi. Bahwa pada tanggal 18 April pada tahun 2018 lalu, hari itu dia sedang di rumah berdua dengan Roberta. Dan mereka sedang bertengkar masalah handphone. Lalu Roberta pergi ke kamarnya dan meminum obat yang biasa dia konsumsi karena dia juga dalam perawatan rehabilitasi. Ketika itu Roberta mengatakan kepada ibunya jika dirinya merasakan sakit di area dada. Namun ibunya tidak mau mengurusinya karena menurutnya selama 3 tahun Roberta sudah menyusahkan dirinya dengan perawatannya tersebut. Setelah ibunya mengecek ke kamar Roberta, ternyata Roberta sudah tidak bernafas. Lalu ibunya menaruh tubuh Roberta di lantai dengan dia bungkus menggunakan selimut yang berwarna merah muda milik Roberta. Lalu dia membawa anaknya keluar dari rumahnya dan jasad Roberta dimasukkan ke bagasi mobil dan dibawa ke tempat tanah kosong tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dan menurut Sueli saat dia melakukan itu, tidak ada orang yang melihat karena waktu itu tengah malam. Kemudian Sueli pulang ke rumah untuk mandi, terus pergi tidur. Keesokan harinya, Sueli menjalani hari-harinya seperti biasa. Dia pergi kerja dan setelah dia pulang, dia putuskan untuk pergi ke pom bensin untuk membeli segalon bensin. Lalu dia melanjutkan dengan menyetir mobilnya ke tempat jasad Roberta diletakkan. Lalu dia melakukan apa yang terjadi. Anda pasti sudah tahu apa yang saya maksud. Bahkan selama 3 tahun dia merahasiakan kematian anaknya dengan mengatakan kepada seluruh keluarganya yang menanyakan keadaan juga kabar Roberta. Sueli mengatakan bahwa Roberta telah pergi dengan pacarnya yang bernama Eduardo. Dan dia membiarkan pergi karena dia tidak suka dengan cara hidup Roberta. Menurut keluarga Sueli, ibu juga saudara perempuan Sueli, Sueli adalah tipe orang yang arogan, selalu bertengkar dengan Roberta karena Sueli ingin mengontrol hidup Roberta seperti apa yang dia inginkan.
Tetapi Roberta tipe anak yang tidak suka diatur, dan Roberta juga sering mendapat siksaan dari ibunya. Maka Roberta mencari pelarian dengan menjalin pertemanan dengan orang yang tidak benar. Dengan dia menjadi pecandu bubuk putih hingga pergaulan bebas. Nenek Roberta dan tantenya sempat meminta kepada Roberta untuk tinggal bersamanya karena mereka takut akan keagresifan ibunya. Dan setahun sebelum kematiannya, yaitu pada tahun 2017, Roberta pun sempat melarikan diri ke rumah neneknya karena kelakuan ibu kandungnya. Menurut pengakuan neneknya, ketika ditanya kenapa dia melakukan itu kepada anak perempuannya, Sueli menjawab lebih baik melihat anaknya mati daripada melihat apa yang dia lakukan dalam hidupnya, dan merawatnya karena dia merasa sudah capek dengan Roberta. Namun selama 3 tahun dari hari di mana polisi menemukan jasad manusia di tanah kosong, Sueli seperti tidak memikirkan bahwa anaknya sudah tiada. Dia masih menikmati hidupnya tanpa anak perempuannya. Dia pergi liburan, bergonta-ganti pasangan, dia sempat menjadi PSK, sampai akhirnya dia pindah rumah. Karena saat itu pada tahun 2021, polisi masih belum mendapat hasil tes DNA dari tubuh yang ditemukan di tanah kosong tersebut. Maka Sueli pun masih dibebaskan. Setelah dari kantor polisi itu, dia kembali ke rumah dan menjalani hidupnya dengan tidak ada rasa kehilangan atau kesedihan. Tetapi pada tanggal 27 Juni tahun 2022 kemarin, dinyatakan positif bahwa itu adalah tubuh Roberta Lazzarini. Roberta Lazzarini meninggal di usianya yang ke-22 tahun dikarenakan overdose. Tetapi kini walaupun tes DNA telah keluar, namun polisi masih belum melakukan pemeriksaan ulang atau penangkapan terhadap Sueli. Ayah kandung Roberta yang tidak mau disebutkan namanya, dia merasa sangat kecewa dengan kematian anaknya. Dan juga kepada mantan istrinya, yang dimana dia tidak bilang atau menyerahkan Roberta kepadanya jika dirinya tidak sanggup untuk mengurusi anaknya. Pada saat itu orang tua Roberta memang sudah cerai. Keluarga Sueli pun merasa sangat kecewa kepada pemerintah karena masih membiarkan Sueli bebas. Dan keluarganya pun tidak percaya jika Roberta meninggal karena overdose, karena mereka tahu bagaimana Sueli memperlakukan anaknya. Sekian jurnal hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di jurnal berikutnya.